Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin pagi 12 Al-Muharram 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali. Mas, lihat itu analis apa publik? Publik. Mengkaji kembali pelajaran akidah kelas 8 1442 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaifa halukum? Ya khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini santri sudah masuk ke kelas 29 orang. Ada lagi yang belum masuk? Siapa yang belum masuk? Baik, kita sekarang mempelajari bab yang ke-25. Perhatikan para santri sekalian, papan tulis. Bab yang ke-25. Hari ini hari Isnin. Kemudian tanggal 12 Al-Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2020. Kita mulai pelajaran kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bentuk bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita adalah pelajaran Al-Aqidah. Bab kita bab yang ke-25. Nah, man yurid an yaqra bab yang ke-25? Siapa yang ingin membaca bab yang ke-25? Raisul Fasl, Iqra. Buka. Imam Ahmad meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qatan bin Qabisah. Baca. Bab ke-25, macam-macam sihir. Baca itu. Meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari bapaknya Qabisah, bahwa ia telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ayaqata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Sungguhnya iyafah, tarq dan tiarah adalah termasuk jibt. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas bab yang ke-25. Perhatikan babnya. Penulis mengatakan macam-macam sihir.
Makna bab adalah bab ini menjelaskan berbagai macam jenis sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Bab ini menjelaskan berbagai macam jenis sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Ini adalah makna bab. Jadi bab 25 ini menjelaskan jenis-jenis sihir yang ada dan dipraktekkan oleh para tukang sihir. Kemudian hubungan bab dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka hubungannya adalah maka hubungannya adalah yaitu semua jenis sihir di dalamnya terdapat kesyirikan. Semua jenis sihir di dalamnya terdapat kesyirikan karena mengandung baik itu meminta bantuan kepada jin atau mengaku mengetahui hal gaib meminta bantuan kepada jin atau mengaku mengetahui hal gaib. Saya perhatikan masih ada beberapa para santri yang belum mengaktifkan kameranya. Aktifkan kameranya biar saya melihat. Muhammad Rafi, Sayyid Hasan, Muhammad Rehan, aktifkan semua kameranya. Aktifkan semua kameranya. Rehan Akbar, aktifkan semua kameranya. Ya. Slide kedua. Perhatikan. Aktifkan semua kameranya. Perhatikan hubungan bab, yaitu yang bercerita tentang macam-macam sihir dengan tauhid. Semua jenis sihir di dalamnya terdapat kesyirikan karena mengandung meminta bantuan kepada jin atau mengaku mengetahui hal gaib, ya, atau memakai jimat dan rajah atau meletakkan sesaji untuk jin, sesaji untuk jin, meletakkan sesaji untuk jin. Semua jenis sihir di dalamnya terdapat kesyirikan karena mengandung minta bantuan kepada jin, baik minta bantuan untuk kebal, minta bantuan agar bisa hilang dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain,
minta bantuan agar selamat, minta bantuan agar jauh dari mara bahaya, minta bantuan kepada jin, atau mengaku mengetahui hal gaib, yaitu meramal seseorang bahwasanya dia akan tahun ini akan seperti ini, tahun ini akan seperti ini, meramal, mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memakai jimat atau rajah. Memberikan jimat atau rajah. Jimat-jimat yang dipakai baik di kalung, di gelang tangan, di gesper, di lengan, ditempel di rumah, digantung, ya. Ini jenis-jenis daripada kesyirikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Atau meletakkan sesaji untuk jin, baik itu meletakkan makanan, minuman, buah-buahan di bawah pohon, atau di bawah rumah, atau di sebuah tempat, di sungai, di kuburan, atau yang semisalnya. Ini adalah termasuk daripada kesyirikan. Makanya semua jenis sihir di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena mengandung baik itu minta bantuan kepada jin, atau mengaku mengetahui hal gaib, memakai jimat atau rajah, meletakkan sesaji untuk jin, dan lain-lain dari perkara atau dari perbuatan kesyirikan. Dari perbuatan kesyirikan. Baik. Ini adalah makna bab dan hubungan bab dengan tauhid. Sekarang kita ingin bahas apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis mengatakan, perhatikan bukunya. Perhatikan bukunya halaman 96. Penulis mengatakan Imam Ahmad. Imam Ahmad nama lengkapnya adalah, ini saya hapus. Ini saya hapus. Kita masuk kepada hadis yang pertama. Ya, masuk kepada hadis yang pertama. Hadis siapa itu? Hadis dari sahabat Nabi namanya Qabisah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Ini hadis yang kita pelajari. Kemudian di sini penjelasan-penjelasan Imam Ahmad. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Asy-Syaibani. Ini nama lengkap Imam Ahmad rahimahullahu taala. Beliau seorang imam ahli hadis, ahli fikih, dan mempunyai gelar Imam Ahlus Sunnah. Imam Ahlus Sunnah. Dan beliau wafat pada tahun 241. Wafat, di sini tulis wafat 241 Hijriah.
Dan beliau adalah salah satu imam dari imam-imam mazhab fikih yang 4. Beliau adalah salah satu imam dari imam-imam mazhab fikih yang 4. Nah, kita lanjut. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far yang dikenal dengan panggilan Gundar. Panggilannya adalah Gundar. Dan beliau berasal dari kota Basrah. Ulama dari kota Basrah. Makanya beliau Al-Basri. Ulama berasal dari kota Basrah. Dan Gundar rahimahullahu taala beliau wafat pada tahun 193 Hijriah. 193 Hijriah. Gundar. Nah, kemudian di sini Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf bin Hayyan bin Al-A'la. Dari Auf. Dari Auf. Auf yang dimaksud di sini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Auf bin Abi Jamilah. Auf bin Abi Jamilah. Auf bin Abi Jamilah. Dan beliau dikenal dengan istilah Al-A'rabi. Al-A'rabi. Auf bin Abi Jamilah dikenal dengan panggilan Al-A'rabi. Dan Auf bin Abi Jamilah wafat pada tahun Auf bin Abi Jamilah, beliau wafat pada tahun 146 Hijriah. 146 Hijriah. Ini 193 Hijriah, ini 241 Hijriah. Auf bin Abi Jamilah. Dari Hayyan bin Al-A'la. Dari Hayyan bin Al-A'la. Terjemahannya keliru para ikhwah. Ya, dari Hayyan bin Al-A'la. Hayyan bin Al-A'la beliau adalah seorang tabi'i. Beliau adalah seorang tabi'i yang belajar langsung dengan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hayyan bin Al-A'la.
Nah, tidak disebutkan di sini. Kemudian dari Qattan bin Abi Qabisah. Qattan bin Abi Qabisah radhiyallahu an, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qattan bin Abi Qabisah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibt. Sesungguhnya iyafah, tarq dan tiyarah adalah termasuk daripada jibt. Sesungguhnya iyafah dan tarq dan tiyarah adalah termasuk daripada jibt. Jibt di sini maksudnya adalah sihir. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, silahkan lanjutkan baca. Auf menafsiri hadis ini. Silahkan lanjutkan baca. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan, Iyafah ialah meramal nasib dengan menerbangkan burung, dan torq ialah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibt tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara setan. Lihat di situ. Isnadnya jayyid. Ya, terus. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Suaranya, Mas. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Taib. Perhatikan di sini, Auf bin Abi Jamilah menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah meramal dengan menerbangkan burung. Perhatikan, ini garis bawahi baik-baik. Iyafah adalah meramal dengan menerbangkan burung. Alhamdulillah. Iyafah adalah meramal dengan menerbangkan burung. Caranya bagaimana? Caranya adalah burung kita lempar, maka apabila burung tersebut ke kanan, maka berarti pertanda baik, hajat yang akan dilakukan. Apabila burung tersebut ke kiri, maka berarti pertanda buruk, hajat yang akan dilakukan. Nah, itu namanya meramal dengan burung. Atau ada pohon, kemudian pohon itu di atasnya ada burung, dan pohonnya digoyang. Kalau pohonnya ke kanan, maka berarti pertanda baik. Kalau pohonnya ke kiri, maka berarti pertanda buruk. Kalau ke tengah, maka diulang lagi. Kalau ke tengah, diulang lagi. Ini namanya iyafah. Dijelaskan oleh Auf bin Malik. Kemudian di situ ada torq. At-torq. Torq adalah dijelaskan oleh Auf bin Abi Jamilah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Meramal nasib. Ini sama-sama prakteknya semuanya meramal.
Jadi salah satu jenis sihir adalah meramal. Salah satu jenis sihir adalah meramal. Meramal nasib dengan menulis garis pada pasir. Di zaman sekarang banyak yang melakukan itu. Ya. Bahkan oleh orang-orang yang kafir yang notabene mereka pengetahuan teknologinya canggih. Maka itu tidak menutupi kemungkinan bahwasanya mereka melakukan ramal. Meramal dengan menulis, saya akan mencarikan gambarnya, menulis di atas pasir. Termasuk di dalamnya adalah meramal dengan bekas kopi. Meramal dengan bekas kopi. Apabila ada orang minum kopi, kemudian setelah itu, setelah selesai minum kopi, habis kopinya, kemudian dia buang. Kemudian ada bekas kopi yang masih tersisa pada gelas tersebut, maka akan diterawang bekas kopi tersebut. Kalau seandainya menunjukkan gambar yang baik, maka itu pertanda baik. Kalau seandainya menunjukkan gambar yang buruk, maka itu pertanda buruk. Yang jelas meramal dengan menulis garis pada pasir. Ini termasuk daripada jenis kesihiran, yaitu meramal. Kemudian sesungguhnya iyafah, taraq dan tiarah. Tiarah sudah kita pelajari. Tiarah adalah merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Adapun jibt tafsirnya menurut Al-Hasan, Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan yang dimaksud di sini adalah Al-Basri, seorang tabi'i. Menurut Al-Hasan ialah suara setan. Ialah suara setan. Al-jibt artinya suara setan. Maksudnya suara setan yaitu sihir. Ya adalah maksudnya sihir. Jadi semua jenis ramalan ini, baik iyafah, baik tarq, baik itu tiarah, adalah termasuk daripada sihir. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Isnadnya maksudnya adalah isnad, yaitu silsilah, urutan rawi. Silsilah urutan rawi. Isnadnya maksud silsilah urutan rawi. Jadi misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan kepada para sahabat. Ini kepada sahabat. Sahabat meriwayatkan kepada tabi'i. Tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan isnad. Inilah yang disebut dengan isnad. Isnadnya jayyid, yaitu silsilah urutan rawi. Ini rawi-rawinya. Ya, ini rawi-rawinya. Silsilah urutan rawi. Jayyid artinya adalah baik.
Berarti urutan rawinya itu baik. Jayyid artinya adalah baik. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafal hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Taib. Ini adalah penjelasan akan makna hadis. Penjelasan akan makna hadis. Sekarang kita ambil yaitu makna hadis yang ingin kita tulis, kemudian hubungan hadis dengan bab. Ya, makna hadis, kemudian hubungan hadis dengan bab. Saya hapus. Ini diingat baik-baik. Apa itu iyafah? Apa itu tarq? Apa itu tiarah? Ya, diingat baik-baik. Karena itu salah satu jenis dari sihir, yaitu meramal. Semuanya fokus kepada meramal. Cuma cara meramalnya macam-macam. Baik, sekarang makna hadis. Apa makna hadis Qabisah radhiyallahu anhu? Makna hadisnya adalah bahwa meramal baik dengan cara ayafah, yaitu meramal dengan burung, ataupun tarq, yaitu meramal dengan tulisan pada pasir, ataupun tiarah, yaitu meramal keburukan dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar, adalah perbuatan sihir yang terdapat kesyirikan. Nah, ya, ini makna dari hadis, bahwa meramal baik dengan cara iyafah. Iyafah sudah kita jelaskan tadi, meramal dengan melalui burung, atau tarq, meramal dengan menulis-nulis di pasir, atau tiarah, meramal nasib buruk karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, adalah perbuatan sihir yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Yang terdapat kesyirikan. Taib. Sekarang hubungan hadis dengan bab. Apa hubungan hadis dengan bab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hubungan hadis dengan bab adalah bahwa hadis ini menunjukkan jenis sihir, yaitu meramal. Dan ia adalah kesyirikan karena menyamakan selain Allah dengan menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara mengetahui hal gaib.
Nah, begitu. Hadis ini menunjukkan jenis sihir, yaitu meramal. Jadi kalau santri sekalian mendapati ada orang yang meramal, siapapun dia, apapun statusnya di masyarakat, maka berarti dia adalah tukang sihir. Dan ia adalah kesyirikan, dan meramal itu adalah kesyirikan. Karena menyamakan selain Allah, dalam hal ini burung, dalam hal ini pasir, dalam hal ini apa yang dilihat dan apa yang didengar, disamakan dengan Allah dalam perkara mengetahui hal gaib. Karena tidak ada yang mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun faedah dari hadis ini, catat, faedah dari hadis ini adalah faedah dari hadis ini yaitu satu, mengaku mengetahui hal gaib adalah kesyirikan. Karena di dalamnya terdapat menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian di dalamnya juga terdapat pelajaran semua jenis musik dan nyanyian diharamkan. Karena itu adalah suara setan. Karena tadi Al-Hasan Al-Basri mengatakan al-jibt adalah sautus syaitan, suaranya syaitan. Maka diharamkan untuk mendengarkan musik dan nyanyian. Karena dia termasuk daripada suara syaitan. Nah, ini hadis yang pertama, yaitu hadis Qabisah radhiyallahu an. Salah satu jenis sihir adalah meramal. Meramal dengan apapun. Dan jenis-jenis orang meramal di zaman sekarang macam-macam. Banyak, ya. Ini juga faedah bisa kita tulis. Meramal dengan segala macam caranya adalah jenis sihir yang diharamkan. Meramal dengan segala macam caranya adalah jenis sihir yang diharamkan. Baik meramalnya dengan burung, ya, dengan sarana burung, atau meramalnya dengan sarana kopi yang saya sebutkan tadi, atau meramalnya dengan membaca garis-garis pada telapak tangan, atau meramalnya dengan cara melihat warna. Kalau warnanya hijau berarti tanda baik, kalau warnanya hitam berarti tanda buruk, kalau warnanya kuning berarti mencemaskan, ya. Atau meramal dengan tanggal,
dengan angka-angka. Kalau angka 1, angka 2, angka 3, angka 13, angka sial. Semua jenis macam cara meramal adalah jenis sihir yang diharamkan. Meramal dengan segala macam caranya adalah jenis sihir yang diharamkan. Nah, taib. Masih ada waktu sekitar 12 menit. Man yurid an yaqra? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, man yurid an yaqra? Rafi ikhbar, iqra ya Rafi. Hadis yang kedua, Ustaz. Halaman 96. Hadis yang kedua kan, Ustaz? Ya, hadis yang kedua. Ibnu Abbas menuturkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad tabasa syu'batan minal sihri zada ma zada. Terus Artinya juga, Ustaz. Artinya baca. Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita pelajari hadis yang kedua pada bab ini. Perhatikan, hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah panggilan anak Abbas, artinya Ibnu anak, Abbas adalah bapaknya, anak Abbas. Namanya sendiri siapa? Abdullah. Abdullah bin Abbas. Ya. Kenapa lebih dikenal dengan Ibnu Abbas? Karena bapaknya adalah seorang paman Nabi yang terkenal. Bapaknya adalah paman Nabi. Makanya dikatakan Ibnu Abbas, paman Nabi yang terkenal. Orang mulia. Saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian saudaranya Abu Lahab. Saudaranya Abdullah, bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ini adalah panggilan, namanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum. Catat, ilmu nujum adalah ilmu nujum. Adalah ilmu untuk meramal sesuatu yang akan datang dengan cara melihat kepada nujum, yaitu bintang-bintang. Melihat kepada nujum, yaitu bintang.
Kalau seandainya bintangnya berbentuk bunga, maka itu menunjukkan kebaikan. Kalau seandainya bintangnya berbentuk tanduk setan, maka itu menunjukkan kepada kebaikan. Kalau seandainya berbentuk macam-macam, ya, maka ini disebut dengan ilmu nujum. Disebut dengan ilmu nujum. Adalah ilmu untuk meramal sesuatu yang akan datang dengan cara melihat kepada nujum, yaitu bintang. Bintang. Nah, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Baik, kita bahas sekarang hadis ini, maknanya. Makna dari hadis ini. Perhatikan baik-baik, jangan lupa dicatat ya. Makna dari hadis. Makna hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah menjelaskan bahwa mempelajari ilmu nujum adalah bukan mempelajari, bahwa ilmu nujum adalah ilmu sihir. Ilmu nujum adalah ilmu sihir. Ya, menjelaskan bahwa ilmu nujum adalah ilmu sihir. Dan semakin dalam mempelajari ilmu nujum, maka semakin besar dosanya. Nah, para ikhwah, bintang yang dimaksud di sini bukan bintang yang kalian kenal, yang anak-anak muda sering membicarakannya. Oh, bintangmu apa? Leo, Sagittarius, Aquarius, Pius. Ya, bukan. Bukan itu. Tapi bintang di sini yang ada di atas langit, yang bisa berbentuk macam-macam. Ya, itu namanya nujum. Dari kata-kata najm. Nah, makna hadis adalah menjelaskan bahwa ilmu nujum adalah ilmu sihir. Dan semakin dalam mempelajari ilmu nujum, maka semakin besar dosanya. Semakin besar dosanya. Taib. Sekarang hubungan hadis dengan bab. Dengan bab bahwa ilmu nujum termasuk sihir yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena
meramal akan hal gaib. Bahwa ilmu nujum termasuk sihir yang di dalamnya terdapat kesyirikan karena meramal akan hal gaib. Berarti menyamakan antara nujum, bintang-bintang dengan Allah dalam perkara mengetahui hal gaib. Yang hal gaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Faidah bab. Faidah dari bab. Faidah yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haramnya belajar ilmu nujum, yaitu meramal dengan bintang. Sihir semakin dilakukan semakin menambah dosa. Semakin menambah dosa. Nah, ini faedah dari hadis yang kedua pada bab yang ke-25. Faedah dari hadis yang kedua pada bab yang ke-25. Pas bertepatan waktunya habis. Tinggal dua hadis lagi kita pelajari insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita mempelajarinya. Kemudian pertemuan selanjutnya ulangan lagi. Selalu seperti itu. Setiap bab selesai ulangan. Bab selesai ulangan. Ya. Jadi jangan sampai para santri ketinggalan untuk mencatatnya. Karena kita memperbanyak nilai-nilai harian pengetahuan. Nilai pengetahuan harian kita perbanyak. Jadi para santri sekalian bisa mengumpulkan nilai-nilai tersebut. Dan saya berharap apabila ada ulangan, jangan sampai tidak mengerjakannya. Dan apabila mengerjakannya, kerjakan dengan tulisan yang rapi. Yang tidak rapi saya anggap salah. Ya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.